Hidup itu tentang pilihan, benar atau salah, lanjut atau berhenti. Pilihlah keputusan yang benar, lakukan itu dengan konsisten, maka hasilnya akan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman sekalian yang ingin belajar matematika diskrit. Kali ini kita akan membahas mengenai aljabar boolean, teman-teman. Oke. Ada cukup banyak yang kita bahas di materi aljabar boolean. Di sini ada aljabar boolean dua nilai, hukum aljabar boolean, fungsi boolean, operasi boolean, bentuk kanonik, dan juga rangkaian logika, teman-teman. Yang pertama, definisi aljabar boolean. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, plus dan juga titik, teman-teman. Plus menandakan penjumlahan, titik menandakan kali ya, teman-teman. Jadi sebuah operator unner atau komplement di sini simbolnya aksen. Jadi misalkan saat 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka himpunan B plus kemudian titik tadi, kemudian ada aksen, kemudian 0 dan 1 disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, kemudian B, kemudian C itu elemen dari B yang berlaku aksioma sebagai berikut. Nah, yang pertama ada identitas. Ketika himpunan A ditambah dengan 0 maka akan menjadi A. Ketika A dikali dengan 1 itu akan menjadi A. Kemudian sifat komutatif, A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. A dikali B sama juga dengan B dikali A. Distributif A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. A ditambah B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Kemudian komplement A ditambah A komplement itu sama dengan 1. A dikali A komplement itu sama dengan 0. Nah, kalau di himpunan kita sudah mengetahui aljabar boolean, teman-teman. Misalkan ada himpunan B, kemudian gabungan, kemudian ada irisan, kemudian komplement, himpunan kosong, dan juga himpunan semesta. Itu kalau di himpunan. Kemudian di logika juga ada, teman-teman. Ada himpunan B, kemudian ada disjungsi, kemudian ada konjungsi, kemudian negasi, kemudian false, dan juga true. Itu juga merupakan aljabar boolean, teman-teman. Nah, di sini aljabar boolean dua nilai itu yang kita gunakan adalah 0 dan 1 ya, teman-teman. Kita sepakati terlebih dahulu. Nah, jadi 0 dan 1 ini diambil dari dinamakan bit atau binary digit, teman-teman. Yang paling sering digunakan adalah 0 dan juga 1. Lebih sering dibandingkan false dan juga true di sini. Jadi untuk kesepakatan kita pakainya aljabar booleannya adalah 0 dan juga 1. Kemudian operator binernya adalah plus dan juga titik untuk kali tadi, dan operator unernya adalah aksen, teman-teman ya. Nah, di sini ketika saya punya A dan juga B, kemudian untuk kali, itu sama sebenarnya dengan logika, logika proporsi dan juga himpunan. Jadi A ketika A-nya 0, B-nya 0, maka A dikali B 0. A-nya 0, B-nya 1, A dikali B-nya 0. Kemudian A-nya 1, B-nya 0, itu A dikali B-nya 0. A-nya 1, B-nya 1, A dikali B-nya 1. Kemudian jika penjumlahan A-nya 0, B-nya 0, maka hasilnya adalah 0, A-nya 0, B-nya 1 adalah 1, A-nya 1, B-nya 0 itu adalah 1, A-nya 1, B-nya 1, maka jumlahnya adalah tetap 1, teman-teman. Dia tetap 1, tidak akan menjadi 2. Karena di sini menggunakan kalau plus itu dia pakainya, kalau di himpunan dia pakainya gabungan. Kalau kali itu pakainya irisan, teman-teman ya. Rumusnya sama dengan tabel kebenaran yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, kalau A dengan A aksen itu sama seperti negasi, teman-teman ya, atau komplement. Jadi kalau A-nya 0, A aksennya itu lawannya yaitu 1. Kalau A-nya 1, A aksennya itu 0, teman-teman.
Kemudian ada ekspresi boolean, teman-teman. Nah, di sini ekspresi boolean itu bisa seluruh anggota himpunan B. Kemudian bisa juga yang pakai operator. Nah, tadi kita punya operator plus, titik, atau aksen. Nah, seluruhnya itu juga boleh. Contohnya satu itu boleh, A itu boleh, B boleh, C boleh, A tambah B boleh, A titik B boleh, A aksen titik B tambah C boleh, A titik B aksen tambah A titik B titik C aksen tambah B aksen itu juga boleh. Yang penting dia menggunakan elemen-elemen impunan B atau peubah yang terbentuk dari operator biner dan juga uner tadi. Kemudian di aljabar boolean itu juga punya prinsip dualitas, sama juga dengan himpunan kemarin teman-teman. Nah, di aljabar boolean prinsip dualitasnya plus itu ditukar dengan titik, kemudian nol itu ditukar dengan satu teman-teman. Nah, contohnya A ditambah nol itu sama juga dengan A. Nah, dengan dualitasnya A, kalau tadi plus kita ganti titik, kalau nol kita ganti satu, jadi A titik satu itu sama juga dengan A. Kemudian A titik satu kemudian dikali nol tambah A aksen itu sama dengan satu. Dualnya adalah A ditambah karena di sini kali titik ini, kemudian di sini satu, maka jadinya A ditambah nol, kemudian ditambah. Nah, kenapa ditambah? Karena di sini perkalian. A titik satu dikali nol tambah A aksen. Makanya kali tadi kita ganti jadi tambah. Jadinya A tambah nol ditambah satu dikali A aksen sama dengan nol. Di sini sama dengan nol karena di awalnya itu sama dengan satu. Kita ganti juga teman-teman, jangan lupa. Kemudian A dikali A aksen ditambah B sama dengan AB. Nah, dualnya adalah A ditambah, nah awalnya kan di sini kali teman-teman. Jadinya A ditambah A aksen B, awalnya kan A aksen ditambah B, jadinya A aksen B di sini. Nah, jadinya A ditambah A aksen B itu sama dengan AB, teman-teman. Dan seterusnya itu adalah prinsip dualitas. Kemudian ada juga yang namanya hukum aljabar boolean, teman-teman. Selain himpunan, itu aljabar boolean itu juga punya hukum, teman-teman. Ada banyak hukum dari aljabar boolean, ada hukum identitas, komplement, involusi, komutatif, idempoten, dominasi, penyerapan, asosiatif, distributif, nul atau 01, hukum De Morgan. Di sini akan berguna nanti ketika kalian menyelesaikan permasalahan seperti contoh di sini, itu bisa kalian gunakan hukum aljabar boolean agar lebih simpel, teman-teman. Kemudian ada yang namanya fungsi boolean, teman-teman. Kalau kemarin kita belajar fungsi secara umum, di sini kita belajarnya fungsi boolean. Nah, contoh fungsi boolean ada fx sama dengan x. Kenapa sama dengan X saja? Karena fungsi yang didefinisikan adalah X saja. Jadi fx kan fx, maka variabel yang boleh kalian gunakan itu X. Nah, jadi kalau yang kedua fx, y sama dengan, nah di sini variabel yang bisa kalian gunakan adalah X dan juga Y. Jadinya kalian bisa pakai X aksen Y ditambah X Y aksen tambah Y aksen gitu, itu boleh. Kemudian misalkan fxyz. Nah, di sini variabel yang bisa kalian gunakan itu 3, teman-teman. Contohnya xyz aksen atau xy tambah z tambah yz aksen, misalkan, itu boleh, teman-teman. Sesuai variabel yang didefinisikan. Nah, setiap peubah dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya itu disebut literal, teman-teman. Nah, jadi misalkan fungsi h x y z itu sama dengan x y z aksen. Nah, di sini terdiri dari 3 literal,
yaitu literal X, Y, dan juga Z aksen. Nah, jadi ketika kalian input X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0, maka fungsinya akan menjadi H1,1,0. Nah, kan awalnya yang di sini fungsinya adalah H, X, Y, Z. Nah, di sini ketika kalian masukkan X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0, maka jadinya H1,1,0. Nah, di sini sama dengan X-nya tadi kita ganti 1, Y-nya kita ganti 1, Z-nya kita kasih 0. Jadinya 1 dikali 1 dikali 0 aksen, teman-teman. Jadinya 1 kali 1 kali 1, hasilnya adalah 1. Kemudian ada penjumlahan dan perkalian fungsi boolean. Misalkan f dan g adalah dua fungsi boolean dengan m berubah, maka penjumlahannya didefinisikan sebagai f ditambah g dari x1, x2, dan seterusnya sampai xn, itu sama juga dengan f x1 tambah x2 tambah seterusnya hingga xn ditambah dengan g dari x1 tambah x2 dan seterusnya hingga xn. Kemudian kalau yang perkalian f dikali g dari x1 tambah x2 dan seterusnya hingga xn itu sama dengan fx1 tambah fx2 dan seterusnya hingga xn dikali dengan gx1, x2 dan seterusnya hingga xn. Contohnya, saya punya fx, y sama dengan x, y aksen tambah y. G x y-nya x aksen tambah y aksen. Maka h x y saya f ditambah g dari x, y itu sama dengan x y aksen tambah y ditambah dengan x aksen y aksen. Nah, jadi digabungkan saja, teman-teman. Kemudian semisal di sini kan saya punya x y aksen tambah y tambah x aksen tambah y aksen. Nah, di sini bisa kalian satukan, teman-teman. Y ditambah y aksen itu sama dengan 1 pakai rumus yang ada di sini, teman-teman. Nah, di sini ketika ada hukum komplement, A ditambah A aksen itu sama dengan 1. Nah, kita terapkan di sini. Jadinya Y ditambah Y aksen itu 1. Jadinya XY tambah X aksen tambah 1 itu adalah XY aksen tambah X aksen. Nah, kemudian untuk yang I, di sini saya pakai perkalian yaitu F dikali G dari XY itu sama dengan XY aksen tambah Y dikali dengan X aksen Y aksen. Kemudian ada komplement fungsi boolean, teman-teman. Di sini bisa pakai hukum De Morgan dan prinsip dualitas. Jadi contohnya saya contohkan satu saja, teman-teman. Misalkan ada fx, yz, itu adalah x dikali y aksen z aksen ditambah y z. Nah, di sini pakai fungsi boolean komplemennya pakai yang dari sini. Dasarnya dari sini, teman-teman. Nah, jadi kalau awalnya kali, kalian ganti jadi plus. Nah, kalau di dualitas di sini, nah di sini kan yang diganti cuman plus jadi titik, titik jadi plus, nol jadi satu, satu jadi nol. Nah, kalau di komplement fungsi boolean di sini x ini jadi x aksen, titik itu atau perkalian tetap jadi plus, eh, kemudian y aksen itu jadi y, z aksen jadi z dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Di sini kita mulai satu persatu, jadi pakai prinsip dualitas yang lebih gampang. X dikali y aksen z aksen tambah yz itu sama dengan x ditambah dengan apa namanya, y aksen ditambah z aksen dikali dengan y ditambah z. Nah, di sini nah, jadi komplement dari X ditambah Y aksen Z aksen dikali dengan Y tambah Z itu adalah X ditambah dengan Y ditambah Z ditambah dengan Y aksen Z aksen. Nah, kalian manfaatkan prinsip dualitas dulu di sini.
yang kali kalian jadikan plus, yang plus kalian jadikan kali di sini. Oke. Setelah itu, nah di sini komplementkan literalnya. Jadi yang awalnya X kalian jadikan X aksen, yang awalnya Y aksen kalian jadikan Y. Nah, itu akan menjadi fungsi komplement dari fungsi boolean, teman-teman. Kemudian ada bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik di sini ada SOP atau sum of product. Kemudian ada juga product of sum. Nah, kalau SOP dia bentuknya adalah penjumlahan dari hasil kali. Nah, jadi bentuknya ada seperti ini ya, teman-teman. Jadi penjumlahan dari hasil kali. Nah, jadi satu kesatuan ini adalah perkalian dulu, kemudian dijumlahkan dengan perkalian-perkalian lainnya. Kalau product of sum atau POS, di sini kebalikannya, perkalian dari hasil jumlah. Jadi yang besarnya adalah penjumlahan di dalam kurung ini, kemudian dikali dengan penjumlahan lainnya, dikali dengan penjumlahan lainnya, dan seterusnya. Itu adalah bentuk POS. Nah, di sini cara membentuk itu tadi, yang pertama adalah kita bentuk minterm dan juga maxterm. Di sini dibagi menjadi dua variabel, contohnya menggunakan dua variabel X dan juga Y. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka yang lambang mintermnya sukunya adalah X aksen dan juga Y aksen. Tapi kalau di max term itu sukunya adalah X ditambah dengan Y. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 1, maka di minterm adalah X aksen tetap, kemudian Y. Nah, karena Y-nya tadi 1. Kemudian di max term akan menjadi X ditambah Y aksen karena Y-nya tadi 1 dan X-nya 0 dan seterusnya di sini, teman-teman. Kalau min term itu lambangnya pakainya M kecil. Kalau di max term itu lambangnya pakai M yang besar. Ini untuk yang tiga variabel, teman-teman. Nah, di sini tadi kan udah dapat min term. Nah, di sini kan kalian sudah punya min term dan juga max term. Nah, di sini untuk mencari fungsi boolean atau fungsi kanonik yang berupa SOP dan juga POS dari sebuah tabel ini, itu kalian bisa pakai fungsi minterm dari setiap fungsi yang nilainya 1. Kalau kalian mau cari SOP, kalian cari yang nilainya 1, nilai fungsinya 1 di sini, teman-teman ya. Kemudian kalau untuk nyari POS, kalian cari yang nilainya 0. Nah, di sini kan saya udah punya serangkaian tabel yang punya nilai X01, Y-nya juga, dan Z-nya juga. Kemudian punya fungsi f, x, y, z di sini, teman-teman. Nah, nilainya juga 0 dan juga 1. Nah, di sini kalian pilih dulu. Nah, di sini ketika kalian pengen cari SOP, misalkan sum of product, nah jadi kita fokus yang nilainya 1. Maka di sini untuk X-nya 0, Y-nya 0, dan juga Z-nya 0, nilainya 1. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0, nilainya juga 1. Kemudian yang terakhir X, Y, Z-nya sama-sama 1 semua. Maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, tadi yang nilainya 1 itu adalah 001, 100, dan 111. Maka fungsi booleannya adalah X, Y, Z aksen, X aksen Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z aksen tambah X, Y, Z. Didapat dari sini, teman-teman. Tadi kan yang satu adalah di sini baris kedua, berarti adalah X aksen Y aksen Z. Kemudian baris kelima adalah M4, yaitu X, Y aksen, Z aksen, dan baris terakhir X, Y, Z. Nah, di sini sama hasilnya. Kemudian kalau kalian pakai lambang minterm, hasilnya adalah M1 tambah M4 ditambah M7.
Nah, kemudian kalau kalian cari bentuk POS di sini yang lambangnya 0 itu ada 000, 010, 011, 101, 110. Nah, di sini kalian kembalikan lagi ke sini. Kan tadi yang dicari POS, berarti yang dipakai adalah maxterm. Nah, di sini baris pertama itu adalah X tambah Y tambah Z. Kemudian baris ketiga adalah X tambah Y aksen tambah Z dan seterusnya. Jadinya seperti ini. Nah, tadi kan 000, 010, 011, 101, 110, maka jadinya adalah X tambah Y tambah Z tambah dikali X tambah Y aksen tambah Z dan seterusnya. Didapat dari sini, teman-teman. Nah, baris pertama yang M0, yang M2, kemudian dan seterusnya. Atau kalau pakai lambang maxterm, kalian bisa M0 kali M2 kali M3 kali M5 kali M6. Lambangnya bisa seperti ini. Itu untuk SOP dan juga bentuk POS. Di sini saya skip, saya langsung masuk ke rangkaian logika, teman-teman. Rangkaian logika ada banyak, teman-teman, yang intinya adalah fungsi and, or, not and, not or, exclusive or, dan juga exclusive not or. Nah, di sini ada banyak simbolnya, teman-teman. Kalau and, or, not, dan sebagainya itu sudah dipelajari di bagian logika kemarin, teman-teman. Kalau dan dia gabung, kalau dan tadi kan perkalian, kalau or itu adalah penjumlahan. Kemudian kalau not itu adalah aksen. Nah, maka not and, nah tadi kan not itu adalah aksen, sedangkan and itu adalah x dikali y, maka not and adalah xy aksen. Kemudian not or adalah x ditambah y, kemudian aksen. Exclusive or di sini simbolnya adalah X eksklusif or, di sini harusnya ada Y. Kemudian eksklusif not or, di sini kan not or-nya tadi adalah X tambah Y aksen, maka di eksklusif not or adalah X lambang seperti ini, Y kemudian aksen. Nah, di sini contohnya inputannya X dan Y, kemudian hasil akhirnya adalah X tambah Y aksen. Itu ekuivalen juga dengan inputnya X, kemudian Y. Nah, di sini kalian pakai operator OR, jadinya X ditambah Y. Nah, seperti ini. Kemudian dari X ditambah Y, kemudian kalian pakai fungsi not, jadinya X ditambah Y aksen. Nah, di sini. Kalau yang atas itu pakai fungsi not or, di sini not or. Nah, kalau yang bawah itu pakainya fungsi or dulu baru dikasih fungsi not. Hasilnya sama aja, teman-teman. Kemudian eh, di sini juga ekuivalen, teman-teman. Nah, cuma beda inputan. Nah, di sini inputannya X aksen dan juga Y aksen pakai operator dan jadinya X aksen Y aksen. Kemudian sama juga dengan inputannya X dan Y, dia pakai operator not or. Jadinya sorry teman-teman, ini salah gambarnya. Sama juga dengan ketika kalian ini gambarnya saya ganti ya teman-teman, harusnya nggak seperti ini. Inputannya X dan juga inputannya Y. Nah, kemudian di sini kalian kasih masing-masingnya pakai not. Jadinya X aksen dan juga Y aksen. Kemudian nanti di akhir pakai operator dan. Nah, jadi hasilnya X aksen, Y aksen. Nah, di sini adalah rangkaian yang lain, misalkan teman-teman. Jadi rangkaian logika itu banyak teman-teman caranya. Penyajiannya juga banyak tergantung pada kalian. Contohnya di sini saya ingin menyatakan fungsi fx,y,z itu sama dengan xy ditambah x aksen y. Cara yang pertama saya bisa pakai inputannya x dan y. Saya kasih operator dan jadinya xy. Kemudian yang bawah xy inputannya, kemudian x-nya saya kasih operator not jadinya x aksen. Nah, x aksen dengan y
saya kasih operator dan, jadinya X aksen Y. Nah, X, Y, dan X aksen Y saya kasih operator OR, jadinya X, Y ditambah X aksen Y. Nah, sudah sesuai dengan fungsi yang diminta. Cara yang kedua, bisa pakai fungsi inputannya X dan Y. Nah, di sini langsung kasih dan, yang bawahnya dikasih not dulu untuk yang X, kemudian baru dikasih dan. Hasil akhirnya sama, yaitu XY ditambah X aksen Y. Kemudian cara penyajian berikutnya, inputannya X dan Y sama juga teman-teman. Nah, di sini X dan Y di sini langsung ke dan, kemudian Y-nya pindah ke bawah untuk mempersiapkan masuk ke operator dan, X-nya kita kasih not dulu biar jadi X aksen. Nah, jadinya XY juga digabung dengan X aksen Y pakai operator OR, jadinya XY ditambah X aksen Y. Nah, ini adalah penyajian yang berbeda. Hasilnya adalah sama. Jadi kembali lagi ke kalian masing-masing. Kalian mau pakai cara yang mana? Oke, sekian teman-teman materi dari saya. Semoga video yang saya beri bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya menggunakan referensi dari Pak Rinaldi Munir, Matematika Diskrit Revisi yang ketujuh dari Institut Teknologi Bandung. Eh, Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.